kelabu menyelimuti. Tangisan bahkan sudah tidak terdengar lagi. Yang ada hanya kesunyian tanpa suara. Mereka mencari wajah dari orang-orang terkasihnya, bahkan kabar dari rekan dan para kerabatnya. Sekali lagi, kita menyaksikan duka melanda bangsa ini. Bencana alam memang datang tanpa pernah direncanakan. Palu mengalami gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang mengakibatkan tsunami. Hingga 9 Oktober ini, korban meninggal mencapai 2.010 jiwa. Korban luka 10.679 jiwa. Dan 671 orang masih dinyatakan hilang. Namun, di tengah duka pun ternyata masih ada secercah harapan dari para korban yang selamat. Pada Studio Good News kali ini, kita akan mendengarkan kisah mereka yang mengalami secara langsung gempa di Palu. Telah hadir Kapten Rico Seta Mavela, serta para misionaris yang berhasil selamat dari gempa. Bagaimana kisah mereka? Saksikan sesaat lagi hanya di Good News program. Shalom semuanya, nama saya Rico Seta Mavela, saya kapten yang menerbangkan Batik Air 6231 di Palu. Nah, Kapten mau bertanya sama Kapten, apa yang terjadi hari itu? Baik, hari itu saya tiba di Palu itu pada dasarnya saya nggak tahu kalau itu ada gempa. Kemudian setibanya saya di pesawat, setibanya di Palu, kami sudah selesai proses administrasi. Saya menawarkan co-pilot saya untuk berfoto. Kemudian di situ nggak berapa lama kemudian, seperti yang saya saksikan di Facebook atau di IG atau dimanapun, saya mendengar suara dari Tuhan dan yang saya yakin itu adalah Roh Kudus. Dia cuma bilang bergegaslah, cepat pergi. Itu yang akhirnya membuat saya untuk membatalkan proses foto-foto di bawah, meng-cancel. Akhirnya saya mengorganize semua pihak untuk cepat-cepat. Kemudian bahkan kru saya menawarkan makanan pun saya tolak. Biasanya di Palu itu makanannya enak sekali, tapi hari itu saya nggak tahu bagaimana, akhirnya saya tolak. Bahkan setelah kita pergi saya baru tahu sehari kemudian bahwa makanannya sudah dibayar tertinggal di Palu. Wow. Dan tidak hanya itu, itu bukan suara pertama yang saya dengar. Pada saat masuk Palu pun Tuhan last minute pada saat saya harus menentukan harus terus pakai landasan pacu yang dari arah laut. Situ pun Tuhan juga bilang dalam hati, belok dan berputarlah. Saya saksikan ke co-pilot saya, dia nanya kenapa Cap dibatalin. Nanti saya ceritain akhirnya apa yang terjadi. Saya bilang saya mendengar suara Roh Kudus. Maksudnya sebelum mendarat? Sebelum mendarat. Pertama kali approaching. Jadi langsung putar siap untuk putar lewat arah sebelah sana. Kan kita masuk dari sebelah sini, harusnya keputusannya untuk terus apa tidak. Terus di situ ada memang suara itu last minute atau last second deh. Sebelum saya memutuskan ada suara itu, akhirnya saya putuskan untuk saya belok. Gitu. Terus yang kedua, yang di parkiran itu saya mendengar itu. Kemudian saya mengorganize untuk cepat-cepat berangkat. Tapi ketika mendengar suara itu, Kapten juga gak punya firasat apa-apa? Tidak punya, cuman saya memang gini loh, termenung sebentar. Cuaca bagus, co-pilot saya belum pernah foto. Saya kan suka uji juga ya. Saya bilang, baiklah karena berdasarkan pengalaman yang saya miliki dalam hidup saya mengalami beberapa kejadian-kejadian yang memang Tuhan terlibat langsung gitu loh. Roh Kudus memang waktu itu memang melibatkan saya, bahkan saya kadang-kadang waktu itu
berapa tahun yang lalu pujian yang saya nyanyikan di pesawat itu menyelamatkan saya. Jadi saat itu saya benar-benar aku pilih untuk taat dengan suara itu. Jadi ini bukan pertama kalinya Kapten mendengarkan suara-suara seperti itu. Bukan. Dan sudah ada banyak pengalaman bagaimana Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara dalam hati Kapten dan menyelamatkan Kapten. Betul. Kita akan tampilkan sekarang 3 orang narasumber tambahan yang lolos dari gempa di Palu. Nama saya Lilis, saya adalah salah satu staf full time di Gereja Morning Star Indonesia. Ya. Nama saya Melva, saya pelayanan di worship team Morning Star Indonesia dan juga private teacher. Amazing. Ya. Saya Hesti dari pelayanan saya di sekolah minggu di Morning Star dan saya juga karyawan swasta di salah satu KAP. Berarti kalian ini adalah satu tim nih yang waktu itu sedang melakukan tugas misi ke Palu. Boleh diceritakan apa tugas kalian di sana? Kita di sana itu sebenarnya kita itu mau raise up generasi muda ya. Jadi pelayanan kita pergi ke Palu itu emang pergi ke kampus-kampus untuk memberikan membangkitkan mereka gitu, mempersiapkan mereka bahwa mereka itu kita mau membagikan mengenai life itu leadership, integritas, faith dan excellent. Wow. Itu yang kita bagikan kepada setiap kampus-kampus yang kita datengin setiap kali kita pergi misi ke daerah. Oke, lalu pada hari Jumat 28 September 2018 itu gempa terjadi. Di mana posisi kalian masing-masing pada saat itu? Posisi saya waktu itu ada di dalam kamar hotel di Roa-Roa. Jadi di hari Jumat itu sebenarnya di Palu itu sudah ada gempa-gempa yang terjadi bahkan sebelum hari Jumat. Oh. Ya, jadi dari hari Senin, kita kan berangkat hari Selasa tanggal 25 September. Hari Senin tuh udah ada gempa, minggu lalunya udah ada gempa sebenarnya. Dan itu agak lumayan. Cuman karena saya orang Palu sebenarnya. Oh. Dan di Palu itu kan memang agak sering gempa. Oke. Jadi tapi gempanya swinging biasanya. Jadi anggapnya biasa aja gitu. Jadi anggapnya biasa. Waktu yang terjadi yang skala waktu besar. kejadian itu saya baru 20 menit tinggalin Roa-Roa. Itu mau latihan musik waktu itu. Jadi kalian berdua lagi keluar dari hotel. Kita lagi keluar sama anak-anak yang lain juga. Terus terus gempa. Jam 5 itu jam 5:05. Jadi itu dia swinging dulu. Setelah itu gempa masih biasa aja di dalam, tiba-tiba dia langsung vertikal. Ya. Dan lari dia langsung vertikal, terus lantai itu muter. Langsung suara gemuruh. Muter karena lantainya muter. Ya, karena saya lihat sendiri Melva udah lari keluar, banyak orang lari keluar. Saya lihat lantainya itu vertikal pertama, kemudian muter. Dia muter, terus dia Sartigo gitu ya. Iya, begini, terus miring. Miring karena jadi saya jalan semua orang yang keluar rumah tuh jatuh-jatuh gitu. Jadi dia miring tapi kembali lagi ke semula gitu setelah gempa berhenti. Itu yang terjadi. Kacau berarti. Kalau gitu kemudian Ibu kembali kepada Ibu yang ada dalam hotel Roa-Roa nih. Apa yang terjadi di sana? Saya lagi istirahat berdua sama teman saya Iren. Ya. Tiba-tiba waktu saya berdiri mau ngambil handphone, tiba-tiba itu goncangan itu kencang sekali. Goncangan kencang sekali seperti kita kalau take off mau naik pesawat. Nah suaranya itu seperti itu. Ada suara. Ada suaranya. Gitu dan itu sekali gitu langsung dalam hitungan detik semuanya itu runtuh. Dan waktu kejadian itu saya berdua sama teman saya itu panik dan kita teriak Yesus tolong kami gitu. Dan kita teriak gitu dan setelah itu saya nggak tahu karena kejadiannya itu cepat sekali dan waktu itu kan karena saya berdiri di samping tempat tidur posisinya mau ngambil handphone saya jatuh terduduk. Karena jatuh terduduk, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kaki saya itu seperti dihempas oleh benda berat, tiba-tiba baal dan saya teriak sama teman saya, Iren, kenapa kaki saya baal? Baal itu maksudnya nggak ada rasanya? Nggak ada rasa, nggak rasa apa-apa. Kebal gitu, nggak rasa apa-apa. Kenapa kaki saya kebal? Terus Iren, kenapa saya berdarah-darah gitu loh? Ini bekasnya Pak. Jadi ini berdarah-darah terus Iren sendiri teman saya dia mengira bahwa dirinya dia sudah mati. Dia tersadar waktu saya panggil, Iren kenapa? Nah dia tersadar bahwa dia itu masih hidup. Iren ini yang hari ini nggak bisa datang karena habis operasi? Bukan. Itu Rosma. Iren sekarang lagi tugas ada conference di Manila bersama dengan Pastor Petra.
Wow. Ya. Jadi pemirsa sekalian mesti tahu nih ada salah satu daripada anggota mereka yang seharusnya juga ingin sekali datang. Tetapi karena beberapa hari yang lalu dia baru saja dioperasi. Iya. Dan menurut informasi beliau yang tidak bisa datang ini adalah salah satu survivor terakhir. Jadi setelah diselamatkan Dari oleh Hotel Roa-Roa, tim SAR ya. dari Hotel Roa-Roa, tidak ada lagi diketemukan survivor yang hidup sampai dengan saat ini. Betul demikian? Dia tertimbun berapa jam? 30 jam. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.